Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Pak Fahmi. Pak Fahmi berasal dari SDN 2 Badurame, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika kelas 6 SD. Materi operasi hitung campuran 6 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, pembelajaran 20. Baik anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk ke inti materi, yaitu operasi hitung campuran 6 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada materi operasi hitung campuran, khususnya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, ada dua prinsip dasar yang harus kalian pahami. Prinsip yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama, sehingga penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Nah, di sini ada contoh soal 3/4 ditambah 0,6 dikurangi 5%. Maka pengerjaannya harus dimulai dari kiri, urut menuju ke kanan. Nah, di sini 3/4 sebagai bilangan paling kiri ditambah dengan 0,6 baru kemudian dikurangi 5% sebagai bilangan yang paling kanan, sehingga pengerjaannya itu urut dari kiri menuju ke kanan. Kemudian prinsip yang kedua, jika penjumlahan dan pengurangan pecahan memiliki bentuk yang berbeda, maka harus disamakan dulu bentuk pecahannya menjadi salah satu bentuk yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Nah, masih dengan contoh soal yang sama. Di sini terdapat 3 bentuk bilangan yang berbeda. 3/4 di sini disebut sebagai pecahan biasa, 0,6 disebut sebagai pecahan desimal, dan 5% disebut sebagai pecahan persen. Maka cara pengerjaannya, samakan ketiga bilangan ini dalam salah satu bentuk yang diinginkan atau diperintahkan soal. Bisa diubah semua ke pecahan biasa dulu, atau diubah semua ke pecahan desimal dulu, atau diubah semua ke pecahan persen dulu. Baru kemudian bisa dicari hasil akhirnya. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Nah, ingat, sebelum mengerjakan harus diubah dulu ya. Bisa diubah ke bentuk pecahan biasa dulu, atau diubah ke bentuk desimal, atau diubah ke bentuk persen. Terserah ya, tapi kita coba hitung masing-masing saja ya biar paham. Yang pertama, diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 3/4 ini pecahan biasa ya. Nah, 0,6 ini pecahan desimal. Kita ubah ke pecahan biasa, maka 0,6 ini kan satu angka di belakang koma, maka dijadikan pecahan dengan penyebut 10. Hasilnya 0,6 sama dengan 6/10. Nah, ini disederhanakan bisa ya. Nah, masing-masing kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 3/5. Oke, kita simpan dulu. Kita beralih ke 5%. Nah, persen ini diubah ke pecahan biasa. Nah, persen ini kan per 100. Maka kalau 5% berarti 5/100. Maka kita sederhanakan juga bisa. Masing-masing dibagi dengan 5, maka hasil akhirnya adalah 1/20. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. 3/4 ditambah 3/5
dikurangi 1/20. Nah, di sini penyebutnya kan beda-beda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Bisa dibagi dengan bilangan prima. Ya, tahu ya bilangan prima ya? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka kita coba hitung penyebutnya 4, 5 sama 20. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Hasilnya 2, 5 dan 10. Bisa dibagi 2 lagi? Bisa. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 1, 5 dan 5. Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Dibagi 3? Tidak bisa juga, maka bisa dibagi dengan 5. Hasilnya 1, 1, 1. Nah, ini sudah selesai, maka penyebutnya adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Nah, kita masuk ke perhitungan. Kita dapatkan penyebutnya adalah 20. Maka 3/4 kita jadikan penyebut 20, kita kalikan masing-masing dengan 5. 3/5 ini kita kalikan masing-masing dengan 4 agar menjadi penyebut 20. Maka hasilnya 15/20 ditambah 12/20 dikurangi 1/20. Hasilnya adalah 26/20. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagi dengan 2 ya masing-masing ya. Hasil akhirnya adalah 13/10. Nah, selanjutnya kita coba yang diubah ke bentuk pecahan desimal ya. Nah, di sini 3/4 ini termasuk pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan desimal, yaitu dengan merubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, ingat aturan penyebutan angka di belakang koma ini ya. Baik, kita hitung. 3/4 ini kita jadikan penyebut 10 tidak bisa ya, maka kita jadikan penyebut 100, yaitu dengan kita kalikan 25 ya. Hasil akhirnya 75/100. Maka jadi pecahan desimalnya 0,75. 2 angka di belakang koma karena penyebutnya 100. Oke, kita simpan hasilnya. Kita beralih ke 5%. Nah, persen kita ubah ke pecahan desimal, yaitu dengan merubah bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100 lebih dahulu. Setelah itu ditulis bentuk desimal sesuai nilai pembilangnya. Maka 5% sama dengan 5/100. Maka desimalnya adalah 0,05. 2 angka di belakang koma karena penyebutnya 100. Ingat aturan tadi ya. Nah, kita masuk ke perhitungan. 0,75 tambah 0,6 kurangi 0,05. Maka hasil akhirnya adalah 1,3. Nah, terakhir kita coba yang diubah ke bentuk pecahan persen. Nah, 3/4 di sini pecahan biasa ya. Kita ubah ke pecahan persen, maka dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100, lalu nilai pembilangnya disesuaikan. Maka 3/4 kita jadikan penyebutnya 100, yaitu dengan dikalikan 25, hasilnya 75/100. Maka persennya sama dengan 75%. Kita simpan hasilnya dulu. Kita beralih ke 0,6 pecahan desimal ya. Kita ubah ke persen, maka dengan mengubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Setelah itu tuliskan bentuk persen sesuai nilai pembilangnya. Maka 0,6 ini sama dengan 6/10 ya. Kita ubah ke penyebut 100, maka dengan dikalikan 10, hasilnya 60/100. Maka persennya sama dengan 60%. Kita masuk ke perhitungan. 75% ditambah 60% dikurangi 5%, maka hasil akhirnya sama dengan 130%. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar bersama Kelas Digital Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.